Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, keluarga terkasih. Saya Pendeta Herianto Pakpahan memberikan kepada kita satu motivasi bagaimana membangun satu keluarga yang satu tujuan, satu harapan. Kiranya dengan motivasi ini bisa menyemangati kita dalam menjalani kehidupan keluarga kita, baik orang tua, anak, dan siapapun. Saya mengambil tema dari Efesus 4 ayat 4. Saya akan bacakan isi firman Tuhan kepada kita. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Tentu kita mengharapkan dalam keluarga kita yang namanya kebahagiaan. Kebahagiaan itu tidak gampang secepat membalikkan tangan kita rasakan. Kebahagiaan itu juga proses, Bapak Ibu kita yang dikasihi Tuhan. Di dalam kehidupan keluarga saat ini, tentu kita ada yang bertanya, mengapa saya sulit bahagia? Mengapa saya tidak mampu menjalani kehidupan ini dengan sukacita? Tentu banyak latar belakang yang menjadikan itu. Kita sendiri tahu apa yang membuatnya. Mudah-mudahan dengan motivasi ini bisa menyemangati kita dalam menjalani hubungan keluarga kita masing-masing. Satu tubuh, satu roh. Satu hal yang bisa kita lakukan adalah bagaimana keluarga itu prinsipnya satu di dalam Dia. Karena itu perlu kita saling menerima, perlu kita saling mendukung, saling memotivasi. Jadi karena itu kita harus ingat bahwa keluarga kita itu bukan milik kita sendiri, tapi miliknya Tuhan. Itu Bapak Ibu, saudara terkasih. Jadi kalau kita berkata keluarga saya, keluarga yang saya jalani sekarang milik Tuhan, baik anak, baik orang tua, baik bapak, baik ibu, tentu dia kan bekerja, berjalan selalu mengarah kepada kekuatan daripada Tuhan. Bukan hanya kemampuan berpikir, kemampuan dari segi logika. Karena itu bicara keluarga yang satu pengharapan, pertama adalah jadikan keluarga itu milik Tuhan. Itu dulu yang pertama. Saya sebagai hamba Tuhan tentu juga memiliki yang namanya pergumulan. Tapi yang pasti ketika saya meyakini apapun persoalan dalam kehidupan saya, tantangan yang saya hadapi, baik sebagai bapak, baik sebagai ibu, baik sebagai anak, saya harus katakan seluruh keluarga itu harus melewati prosesnya. Seluruh keluarga itu harus mengalami yang namanya proses. Ya mungkin marah, dan bisa jadi Bapak Ibu kita bersedih. Mungkin kaum ibu merasakan kesulitan, masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah sikap, dan yang lain. Karena itu motivasi yang pertama adalah jalani hidup kita, jalani profesi kita, jalani aktivitas kita tetap bersandar pada kekuatan daripada Dia.
apalagi di masa pandemi ini, bisa saja ada banyak keluarga yang sedang bergumul, itu pasti. Bahkan tidak hanya orang-orang yang sedang mencari nafkah, tapi semuanya berdampak. Karena itu, apakah kita biarkan pandemi ini membuat keluarga kita menjadi keluarga yang kering? Apakah kita buat pandemi ini menjadi alasan untuk tidak datang beribadah? Apakah kita buat pandemi ini menjadi alasan kita berkata dalam diri kita, nanti dulu, tunggu pandemi ini selesai? Satu motivasi yang bisa saya sampaikan adalah, kerjakan saja apa yang bisa kita kerjakan, hal yang baik untuk membangun ekonomi kita, untuk membangun keluarga kita, untuk membangun kehidupan kita. Jangan biarkan peristiwa yang kita rasakan sekarang menjadi melemahkan kita. Tapi ingat, kita harus satu tubuh, satu roh. Jadi jiwa keluarga itu harus sama-sama berpikir bagaimana membangun keluarga saya, membangun kehidupan saya, baik anak-anak, baik istri, baik suami, untuk tetap semangat. Apa yang bisa kita kerjakan? Bagi petani, silakan tanam apa yang bisa menghasilkan uang. Bagi para pekerja yang masih bisa sekarang bekerja, tapi bisa saja juga ada yang sedang dipulangkan, dirumahkan sekarang. Saya memotivasi kita, hal kecil saja pun bisa kita lakukan, itu sangat bermanfaat. Karena itu jangan kita lemah, jangan kita putus asa, karena Tuhan memberikan kepada kita satu semangat baru, memberikan kepada kita tubuh yang bisa kita gunakan untuk hal yang berguna. Motivasi yang pertama adalah bagaimana kita bekerja, berusaha di setiap perjalanan kehidupan kita hanya karena satu di dalam Tuhan. Yang kedua, motivasinya adalah kerjakan panggilan kita, kerjakan profesi kita, pelayanan kita hanya karena satu harapan, yaitu harapan di dalam Tuhan hidupku lebih baik. Loh, apa yang bisa aku lakukan? Aku gak bisa bekerja sekarang, aku sedang dirumahkan. Aku tidak bisa bekerja sekarang, aku sedang tidak memiliki banyak uang. Kita harus punya pengharapan. Ini juga sangat perlu. Bagaimana kita memotivasi orang lain? Jangan putus harapan kita. Orang yang berharap masih punya yang namanya masa depan lebih baik. Jadi anak-anak berharap meskipun sekarang kuliah online, meskipun sekarang belajar online di rumah, kerjakanlah dengan baik. Kerjakanlah dengan sukacita. Para orang tua sekarang sedang bergumul bagaimana mengisi paket data untuk anak-anak, bagaimana memberikan yang terbaik. Saya mau katakan, mudah-mudahan motivasi ini bisa menyemangati kita bahwa apa yang kita lakukan sekarang bukan hanya karena kekuatan kita. Apa yang kita kerjakan sekarang bukan hanya karena kemampuan kita saja, tapi ingatlah, di depan kita, di hadapan kita, bersama kita ada kekuatan yang luar biasa. Itu kekuatan daripada Tuhan. Karena itu Tuhan akan pakai di sekelilingmu, Tuhan akan pakai kehidupanmu, talenta yang kau miliki, kemampuan yang kau miliki, agar bisa punya harapan. Hari ini mungkin bergumul, hari ini punya persoalan kehidupan, persoalan rumah tangga, persoalan keluarga. Ingatlah, di tengah kehidupan kita, Tuhan berikan kepada kita ujian.
Tuhan berikan kepada kita satu kekuatan. Itu pakai kekuatan yang kau miliki, pakai kesempatan yang kau miliki, pakai talenta yang kau miliki untuk berusaha menjadi satu bagian bahwa yang kita kerjakan, kita harapkan pasti Tuhan memberikan berkat. Jangan pernah putus asa. Lihatlah bahwa kehidupan ini harus kita jalani terus. Tidak bisa mundur ke belakang. Karena itu, jangan hanya melihat orang lain yang sukses, tapi biarlah kesuksesan yang dimiliki oleh orang lain, jadikan itu motivasi dalam diri kita. Jangan pernah berkata bahwa saya tidak bisa berbuat apa-apa. Masih banyak yang bisa kerjakan. Masih ingat kita bahwasanya Nick Vujicic, satu motivator yang terkenal di dunia, di tengah keterbatasannya, dia masih bisa mampu memotivasi orang lain. Karena itu motivasi keluarga kita agar tetap satu di dalam Tuhan, agar tetap berusaha, karena kita dipanggil dalam satu pengharapan di dalam Dia. Semoga di masa pandemi ini kita masih punya harapan. Kita berdoa agar pandemi ini juga bisa selesai. Kita doakan pemerintah kita doakan para tenaga medis, dan kita juga ikut menjaga di dalam kehidupan kita segala sesuatu protokoler kesehatan, segala sesuatu yang perlu kita jaga, misalnya cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Ini satu contoh cara agar harapan kita masih sehat, agar harapan kita masih bisa menikmati kebahagiaan di tengah kehidupan kita.